Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 Februari 2021, hari Jumat. Udara pagi masih mendung, masih dingin ya, mendung. Hujan baru terhenti di pukul 6 ya. Oke, biasa sambil ngopi kita juga sambil meneliti ya sesuatu yang sedang kita hadapi, yaitu sisik melik budidaya penanaman porang ya. Jadi kita sebagai petani juga harus bisa lebih mengetahui karakter dari tanaman kita ya. Jadi dalam hal ini tanda kutip porang ya, karena porang itu adalah, terus terang di sini di wilayah kami ya, yaitu termasuk tanaman yang baru dibudidaya, sehingga masyarakat tani sendiri di sini belum banyak yang membudidayakan. Dan karena pada awalnya mereka berpendapat ya, atau berargumen bahwa porang mungkin tidak cocok tumbuh di dataran rendah karena satu, suhunya tinggi ya, panas ya gitu. Kemudian curah hujan juga tidak begitu sepanjang yang di wilayah dataran tinggi. Di dataran tinggi pada dasarnya cuaca sudah dingin. Kemudian ketika hujan sampai rata-rata seperti tidak jauh beda dengan dataran rendah, itu pun sudah ada keunggulan, yaitu di udaranya cukup sejuk ya gitu. Sementara untuk porang itu pada habitatnya, yaitu berada di hutan belantara sejak mungkin ribuan tahun yang lalu sudah tumbuh, tapi untuk tahun-tahun ke belakang itu jarang yang melirik ya. Dan di Indonesia sendiri sini, tempat asal daripada porang banyak orang paham dengan porang itu setelah Master Vaidi Porang dari Madiun menanam dan membudidayakan secara besar-besaran, kemudian melakukan ekspor ke luar negeri ya. Itu kita akui. Dan ketika pada suatu ketika Bapak Master Indonesia untuk porang, yaitu Bapak Vaidi, diundang ke TV dalam acara Kick Andy, baru di situ orang banyak mengenal porang. Nah, sementara untuk pertumbuhan porang, yaitu mempunyai siklus hidup yang unik ya, tidak seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain. Mungkin yang akan rada menyamai yaitu seperti kunir ya, kemudian talas, itu hampir sama. Jadi pada habitatnya porang tersebut hidup itu di masa penghujan. Jadi maka ketika bulan 12 itu rata-rata sudah tumbuh tunas. Dan bulan 11 ada yang tumbuh bulan 11 lebih awal. Itu biasanya yang jadi spora. Itu kalau kita perhatikan ya. Itu kalau di bulan-bulan 11 itu sudah tinggi, sudah menjulang, sementara yang lain belum, itu adalah mayoritas jadi bunga. Jadi untuk bunga atau spora ya, kalau spora itu berarti dia akan lebih cepat keluar ya gitu. Karena mungkin
Kenapa jadi spora? Karena memang umbinya mungkin udah karakternya umbi yang lebih dari 2 musim mungkin ya gitu. Nah, seperti kita tadi saya katakan bahwa hidup di musim penghujan, berarti maka ada patokan, yaitu patokan umum. Bulan 8 itu silakan boleh mulai nanam yang umbi, yang kira-kira tahan akan panas, kan begitu. Tapi kalau kata kecil, umbi mini itu hemat apa tuh namanya, bijaksananya ya, kita bijaksananya itu tidak boleh ditanam di bulan 8 karena cuaca masih panas, terutama di dataran rendah. Cuaca masih panas, barangkali nanti bibit tersebut tidak kuat untuk menahan panas, jadi akhirnya kering atau nanti ada busuk gitu. Jadi maka untuk umbi-umbi kecil, umbi mini, katak mini itu jangan kita nanam di bulan 8. Jadi karena masa hujannya masih jauh. Tapi kecuali umbi yang agak besar, kemudian mendekat ke besar up gitu. Jadi setengah kilo up itu bolehlah, kita aman, pokoknya kita tanam saja. Nanti mungkin ada ini ya, ada yang mengatakan oh enggak, yang kecil pun boleh, dan itu silakan. Tapi untuk saya di sini ini adalah dataran rendah yang notabene cuaca cukup panas. Kalau yang di sana-sana bilang bisa ya bisa, tapi karena darahnya dingin bisa, kan gitu. Ini kita bicara, ini saya untuk bicara yang ini, yang bulan 8 kalau bisa jangan dulu. Itu untuk dataran rendah seperti di saya, karena saya sudah tahu karakternya ya. Gitu. Karakter porang itu seperti apa, cahayanya harus berapa, matahari. Jadi untuk di dataran rendah sini kayaknya tidak sama dengan yang di dataran tinggi, apalagi yang dari 1000 ke atas. Kita tahu, di 1000 ke atas, jangankan pagi, jam 12 siang itu udara sejuk. Sementara di dataran rendah sini, jangankan jam 12 siang, jam 9 siang pagi saja itu sudah panas. Di saat memang musim penghujan sudah sedikit ya. Jadi contohnya nanti di bulan 4, bulan 5. Karena kita pertumbuhan porang tersebut kita harus bertahan. Dari tunas sampai berbatang, berdaun, kemudian berkatak. Dan katak, ketika sudah ada katak berarti umbi pun sudah ada. Dan ketika katak membesar, umbi pun membesar. Dan ketika tunas pertama gugur, kemudian dilanjutkan dengan tunas kedua, pembesaran umbi juga terus bertambah. Begitu dan begitu. Ketika ini seandainya katak mini yang bertunas akan 5, kemudian baru 3 sudah terhenti, itu umbi tidak maksimal. Maaf, kita hitung aja seperti yang harusnya setengah kilo sepertinya. Itu mungkin di 3 on sudah berhenti. Karena penunasannya tidak tuntas. Kita panen, tapi tidak maksimal. Nah itu ya. Untuk itu kita harus perhitungkan itu. Nah, sekarang saya tujuan utama yaitu untuk siklus pertumbuhan porang. Nah, ada istilah itu tadi kita jelaskan seperti tadi, yaitu dari bulan 10 misalnya kita tanam, bulan 12 kita pada tumbuh tunas, bulan 1 sudah mungkin hampir semua rata gitu kan. Nah, itu nanti bulan 5, 6 mungkin sudah pada dorman. Nah, dan itu seperti biasa kita ketahui bahwa nanti di bulan 8 sudah mulai pada bertunas, bulan 9, bulan 8, bulan 9, kemudian itu adalah masa tanam. Jadi sudah pada bertunas. Nah, ini saya maksudnya mau eksperimen, mau diteliti lah maksudnya. Jadi
Itu kan kalau kita dorman bulan 5, bulan 6. Kita maksudnya dorman ya. Kalau masalah gali mau bulan 6, bulan 7, bulan 8 silakan, bulan 9 silakan. Mau tidak digali silakan. Yang penting nanti dia akan tumbuh lagi. Nah, ini kita pengen tahu ketika ada umbi dorman bulan 2 itu apakah nanti akan ikut bertunas bulan 8, 9? Apa nanti ini akan tunas di bulan 5? Artinya, kalau bulan 5 itu dorman, bulan 5, bulan Mei, 6, 7, 8 sudah bertunas, berarti 3 bulan. 3 bulan masa istirahat. Nah, sekarang saya mau coba dan sengaja umbi yang sudah dorman itu saya bongkar dan saya akan karantinakan sehingga dia akan kadar airnya akan menurun. Saya pengen tahu apakah nanti di bulan 5, berarti Februari ya, Maret, April, Mei, itu 3 bulan. Sama dengan kalau kita dorman Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu sudah kadang-kadang sudah agak tunas kan. Nah, yang ini nanti, apakah nanti di bulan 5 itu mereka bisa tumbuh tunas? Apa tunasnya tumbuh bareng nanti dengan yang lain, dengan yang dorman di bulan 5. Berarti tunas di bulan 8 juga, bulan 9 gitu kan. Nah, kenapa saya lakukan ini? Jadi biar kita jelas sebetulnya siklus porang itu apakah memang hanya di bulan itu? Apakah di bulan itu karena kita tanamnya bulan 10, kemudian dorman bulan 5, terus kemudian istirahat 3 bulan, kemudian tumbuh bertunas lagi di bulan 8, 9? Gitu kan? Apakah kalau ini dorman bulan 2, nanti masa istirahat tetap 3 bulan, mereka akan tumbuh tunas di bulan 5? Itu nanti saya bisa ketahui. Dan saya nanti mungkin bisa jelaskan untuk tahun depan, berarti kita bisa jalan bahwa ternyata persiklusnya ini yang pasti seperti ini, kan gitu. Nah, terus kita gini, ini dorman enggak? Kalau enggak dorman nanti bisa tidak tumbuh kan gitu. Atau busuk, ya. Ini dorman. Kenapa ini dorman? Karena ini saya tanam di polybag itu di bulan Juli. Yang sudah rata-rata dorman itu yang saya tanam bulan Juli. Waktu itu di polybag, kemudian saya siram-siram di sini, dan setelah itu kita pindah ke lahan. Dan ada juga yang di sini, tetap di sini, kemudian sudah sama-sama dorman. Arti dorman. Jadi kenapa kita bilang dorman? Karena ketika dia dorman, saat itu tidak tumbuh lagi tunas. Atau sebelumnya dia tidak tumbuh tunas, kemudian dorman sudah. Ketika digali, nah ini sudah tidak ada akar. Berarti ini sudah dorman. Karena juga kalau kita hitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 1, 2, 7 bulan loh. Ini berarti dorman. Maka ini akan menjadi satu eksperimen buat saya, penelitian buat saya, ya kan? Dalam istilahnya education of porang. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan jawabannya. Dan jawaban ini juga mungkin akan saya nanti ketika memang jawabannya ada, mungkin suatu saat nanti akan saya bikin videonya. Dan ini nanti video ini nanti mungkin saya akan ada di YouTube, dan nanti akan ada penjelasan setelah nanti di bulan-bulan 5, 6 ya. Jadi soalnya masa dorman berarti dianggap 3 bulan lah. Bulan 5 harusnya sudah tunas kalau memang hanya dengan catatan bulan. Artinya kalau dipanen mereka harus istirahat 3 bulan. Kadar air sudah menurun, kemudian tumbuh tunas. Nah gitu. Tapi jika ternyata nanti yang sekarang sudah saya ambil dan dikarantinakan, kemudian sama-sama tumbuh bulan 8 atau 9 bertunas, itu mungkin saya punya nanti kepastian bahwa berarti tergantung musim gitu. Musim penghujan. Itu. Ini untuk
Ini pun untuk di Jawa kan berarti. Untuk di Jawa. Karena saya lihat, kita juga melihat yang lain, kita juga terus melihat di mana orang nanam, kemudian buka YouTube, kita juga buka. Nah, gitu kan, seperti lihat di Binjai. Binjai sama seperti di sini, dataran rendah, mungkin di 25 sampai 27 meter di atas permukaan laut, di tiga putra Binjai ya. Halo kawan, tiga putra Binjai. Tanamannya bagus-bagus. Nah, itu tidak sama musim penanaman dengan di Jawa. Jadi kalau sama-sama bulan 10 di sana tidak bisa. Karena apa? Musim penghujannya tidak sama. Nah, itu. Maka kenapa kita di sini? Kita nanti di sini di Jawa ya. Kalau di Jawa seperti musim penghujan bulan mulai bulan 12, 1, 2, kemudian istilahnya 3, 4 sudah ini. Berarti kita ini siklus di Jawa kalau memang mengikuti musim hujan di Jawa, karena ini bibit dari Jawa juga, berarti nanti bulan 8 baru bertunas. Tapi ketika nanti ini bertunas bulan 5 atau 6, berarti karena tergantung kita dormannya. Kapan dormannya, kemudian istirahatnya berapa bulan, kemudian tumbuh tunas. Tidak harus bulan 8, 9, 10 seperti itu maksudnya. Jadi ini hanya untuk kepastian keilmuan saja ya. Jadi sebetulnya buat kita tidak usah capek-capek seperti itu. Tinggal kita tanam saja, kemudian kita bisa panen, kita bisa jual, kita dapat uang kan gitu. Tapi sebagai kita manusia juga harus membaca ya, diwajibkan membaca seperti firman Allah yang pertama itu, ayat yang pertama yaitu Iqra kan gitu. Bacalah. Apa yang suruh dibaca oleh Allah saat itu. Allah tidak menunjukkan buku, tidak menunjukkan apa kitab dan sebagainya. Tidak disuruh membaca itu, tapi membaca apa yang diciptakan oleh Allah. Begitu. Jadi, maka kita juga wajib meneliti apa yang diciptakan Allah untuk mengetahui kebenarannya. Dan kalau memang kita lakukan seperti gambarnya porang dibudidayakan, kita juga biar bisa merawat dengan pasti dan baik dan benar. Itu mungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti itu saja. Mungkin sahabat tani porang ya sudah menangkap apa yang saya maksudkan. Dan memang kalaupun ada saran pandang mungkin dari sahabat tani porang yang sudah lebih senior, yang apalagi yang pakar, monggo di kolom komentar ya, biar saya juga menambah pengetahuan saya ya. Jadi maksudnya biar sambil kita menunggu ya, nanti menunggu di bulan itu yang saya tadi bilang, mungkin kita juga bisa untuk saling berdiskusi ya. Oke, dan tak lupa saya mohon sahabat tani porang semua dukung channel saya biar saya bisa lebih berbagi lagi dengan subscribe, like dan komen, kemudian share ke teman-teman, barangkali ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.